Halo internet, apa kabar semuanya? Topik pada video kali ini adalah kaca-kaca yang bisa dipakai untuk rumah minimalis. Jadi stay tune di channel Himalaya Body. Selamat datang kembali di channel Himalaya Body bersama host dari channel ini, saya sendiri Wilson. Topik yang kita akan bahas pada kali ini adalah tentu aja jenis-jenis kaca yang bisa kalian pakai dan integrasikan di rumah minimalis. Maka dari itu kita akan lampirkan beberapa case study desain rumah minimalis yang menggunakan jenis-jenis kaca, dan kita akan tampilkan foto-foto supaya kalian mendapatkan inspirasi lebih banyak. Pertama-tama kita mulai dengan desain rumah minimalis. Di dalam desain rumah minimalis ada dua kriteria yang paling umum yang harus di-fulfill di dalam rumah minimalis, yaitu pertama, setiap bentuk harus berfungsi atau form follow function. Dan yang kedua adalah easy to maintenance atau mudah di maintenance dan dibersihkan. Untuk men-tackle topik ini, kita akan bagi menjadi dua klasifikasi di dalam pengelompokan jenis-jenis kaca apa aja. Yang pertama, kategori kaca yang transparan dan translucent, dan yang kedua sebagai pelapis dinding atau pelapis furniture. Kita akan mulai dari kaca-kaca yang bersifat transparan dan translucent. Kaca transparan dan translucent, kita rekomendasikan menggunakan kaca kristal dan kaca acid. Kaca kristal adalah kaca yang super bening. Kaca ini mengandung kadar besi yang rendah sehingga tidak menampilkan warna hijau pada frontal view-nya, tapi tidak mengurangi kekuatan dari kaca tersebut. Sedangkan kaca acid adalah jenis kaca buram atau frosted glass, yang mana level opacity-nya sudah didesain untuk aplikasi di Indonesia dan juga mudah dibersihkan. Kaca kristal dan kaca acid di dalam rumah minimalis biasanya dipakai di area-area seperti berikut. Pertama, sebagai railing tangga. Yang kedua, sebagai kaca pembatas kamar mandi. Berikutnya sebagai partisi secara general, dan juga sebagai kaca untuk jendela. Apa sih alasan kami memilih dua jenis kaca ini dan bisa kita terapkan ke dalam desain minimalis? Pertama, dari segi form follow function atau bentuknya berfungsi. Secara prinsip form follow function atau bentuk yang berfungsi, tentu aja kedua jenis kaca ini sangat jelas berfungsi dan memiliki form yang simple. Sebagai contoh, jika kalian butuh yang bening, ya kita rekomendasikan menggunakan kaca kristal atau kaca extra clear. Sedangkan untuk privacy yang membutuhkan lebih buram dan translucent, kita rekomendasikan dengan kaca acid tanpa terlalu banyak motif, tanpa terlalu banyak aksen-aksen desain, sehingga ini cocok banget dipakai untuk kaidah form follow function. Nah, berikutnya adalah kaidah kemudahan untuk maintenance. Dua jenis kaca ini sangat mudah untuk kalian maintenance. Baik kaca kristal ataupun kaca acid, kalian cukup menginvestasikan cairan pembersih kaca dan wiper atau bahkan lap yang bisa kalian maintenance dengan mudah setiap hari atau secara periodik. Nah, buat kalian yang mungkin agak bingung, loh, kaca acid kan buram dan matte. Ini secara pembersihan bukannya susah sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai desain minimalis. Nah, kabar baiknya adalah kalian tidak perlu khawatir mengenai matte atau efek buram dari kaca acid tersebut, karena ini sudah kita desain level opacity untuk mudah dibersihkan. Nah, maka dari itu saya akan tampilkan footage baik kaca kristal dan kaca acid yang kita kotori dan kita bersihkan dengan cara pembersih kaca secara mudah. Terus buat kalian yang bertanya kenapa harus kaca kristal untuk desain minimalis, jawabannya adalah di warnanya. Karena sebagai partisi kaca, ya bukan cuma partisi sebenarnya, untuk railing, untuk jendela, untuk shower box, tentu aja dengan warna yang super jernih, ini akan menambahkan nilai minimalis dari kaca tersebut. Karena kalau kita bandingkan dengan kaca polos biasa, baik diproses secara tempered atau laminate, biasanya kaca polos pada umumnya akan bernuansa hijau, dan nuansa ini berwarna, dan ini akan mengurangi nilai-nilai kaidah minimalis dari segi form follow function tentu aja, karena kita maunya bening, bukan mau berwarna hijau. Nah, sekarang kita akan masuk ke kategori jenis-jenis kaca yang kedua, yang bersifat opak dan berfungsi sebagai pelapis dinding dan pelapis furniture.
Nah, jenis-jenis kaca apa aja yang bisa dipakai dan diintegrasikan di desain minimalis? Kita mulai dari kaca glass tone matte, hairline glass atau wall film glass, cermin dengan variasi warnanya, dan juga jenis kaca acid mirror. Jenis-jenis kaca yang barusan saya berikan footage-nya ini biasa dipakai di dalam rumah minimalis untuk area-area seperti berikut. Sebagai pelapis dinding, mungkin biasanya buat rumah yang ada private lift-nya untuk melapis lobby lift. Sebagai lorong atau gangway, dengan menggunakan kaca, ini akan mewah sekali, minimalis, dan juga mudah dibersihkan. Sebagai aplikasi untuk lemari wardrobe atau lemari storage. Dan juga yang terakhir adalah sebagai area dapur, terutama untuk area kitchen set. Nah, saya akan tambahkan penggunaan kaca cermin untuk rumah minimalis. Tadi contoh-contohnya, termasuk kaca cermin yang kita tampilkan footage-nya itu berfungsi sebagai pelapis ya. Namun tentu aja di dalam rumah minimalis kalian perlu mengintegrasikan kaca cermin yang bersifat fungsional. Nah, kaca cermin fungsional ini akan berfungsi sebagai kebutuhan sehari-hari, contohnya untuk di ruang wake up, untuk di wastafel, atau di walk-in closet. Nah, secara fungsi dan maintenance tentu aja sama, kaca cermin adalah standar basic, fungsinya jelas, dan juga cara maintenance-nya juga sangat mudah seperti kaca-kaca pada umumnya. Nah, kita akan menilai kenapa jenis-jenis kaca yang saya sebutkan masuk ke dalam genre minimalis. Pertama, form follow function. Bentuknya harus berfungsi. Tentu aja bentuk dari kaca ini biasanya akan dipilih yang persegi-persegi, kotak-kotak, dan juga fungsinya sangat jelas sebagai pelapis dinding dan pelapis furniture. Baik itu di gangway, di pelapis dinding untuk lobby lift, kitchen set, atau wardrobe yang tadi saya sebutkan, semuanya ini memiliki bentuk yang disesuaikan dengan fungsinya. Yang kedua adalah dari aspek maintenance atau cleaning. Segala jenis kaca yang saya sebutkan tadi memiliki proses pembersihan yang sangat mudah. Sama dengan kaidah menggunakan kaca clear dan buram, cukup menginvestasikan cara membersih kaca dan dibersihkan secara periodik. Ini akan membuat simple living dari desain minimalis akan terfulfill secara fungsinya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Himalaya Abadi dan follow kami di sosial media lainnya. Nah, segala jenis produk-produk ini juga bisa kalian dapatkan di Glassmart, jaringan dari Himalaya Abadi yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk follow Glassmart di sosial media dan websitenya. Tentu aja pembahasan mengenai jenis-jenis kaca untuk desain minimalis itu akan beragam dan panjang, tapi karena video ini bersifat general dan umum, pada kesempatan lainnya kita akan bahas lebih detail. Sebagai contoh, nanti kita akan bahas railing, kita akan bahas shower box, kita akan bahas kitchen set di video-video lainnya. Jadi stay tune untuk nonton kita di channel Himalaya Abadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.